Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data untuk penelitian ilmiah dengan menggunakan web gua. Di sini sudah tersedia ya dataset, di mana dataset ini sudah dibersihkan dari hasil responden sebanyak 100 orang. Nah, maka didapatkan nilai-nilai seperti ini. Nah, untuk nilai-nilainya U1 sampai dengan U8. Selanjutnya, kenapa ini dipisahkan? Karena U1 sampai dengan U8 merupakan kategori web wall dari segi usability. IQ1 sampai dengan IQ8 kategori web wall yang kedua yaitu information quality, dan kategori web wall yang ketiga adalah service interaction quality. Jadi SQ1, SQ2, SQ2 dan selanjutnya sampai dengan SQ ke-6 karena pertanyaannya ada 6 gitu ya. Selanjutnya US1, US2, US3 ini adalah pertanyaan kepada user seberapa seberapa puas terhadap variabel ini. Usability, seberapa puas terhadap variabel information quality, dan seberapa puas terhadap service quality information ini. Nah, jadi data-data ini, all usability, all information, dan all quality, dan all use adalah variabel atau angka-angka hasil penjumlahan dari U1 sampai dengan U8 gitu. Jadi dijumlahkan ya. Data ini tidak ada di pertanyaan gitu ya. Jadi ini hasil perhitungan dari nilai-nilai ini gitu. Baik, bagaimana cara menginputkan ke dalam project SPSS-nya? Pertama kita harus blok terlebih dahulu file yang akan dipakai ya, karena ini sampai dengan responden ke 100, maka pilihnya saja sampai dengan X100. Kemudian pilih Ctrl C atau klik kanan copy, kemudian di SPSS-nya klik kanan paste with variable names supaya dia langsung ada nama-namanya tuh. X1 sampai dengan selanjutnya gitu. Ya, ini kalau misalnya mau dirubah di data view-nya untuk responden menjadi 4 saja gitu. Atau jadi 5 supaya untuk data view di sini. Nah, ini kan karena data-datanya hilang. Tuh, kemudian harusnya di sini cara mengubahnya U1, 2, 3 si responden ini. Ya, I1 ini harusnya X2, X3 dan seterusnya. Atau kalau misalnya mau di copy lagi supaya ini sama dengan ini hasilnya, kopikan untuk bagian X nya saja, shift Ctrl C di SPSS nya, klik kanan paste. Nah, jadi sudah sesuai ya, X1 sampai dengan X100. Nah, baik, selanjutnya pada metode web qual yang akan dianalisis adalah uji validitasnya terlebih dahulu. Di mana uji validitas itu kita pilih menu analyze. Nah, setelah itu pilih correlates ya, correlates, kemudian bivariate. Nah, bivariate mana yang masuk ke tabel variabel gitu, ke kolom kanan variabel. Karena kita akan mengujinya satu persatu, artinya satu variabel web qual itu akan ada 3. Usability, information quality, dan service quality information. Nah, yang akan kita masukkan atau uji validitasnya terlebih dahulu adalah variabel U gitu kan. Nah, maka dari itu pilih dari U1 sampai dengan all U gitu kan. Ya, all U usability untuk diuji validitasnya. Kemudian optionnya kita tidak perlu pilih saja, langsung klik continue, kemudian ini langsung aja kita continue. Nah, hasilnya nilai validity itu adalah pada kolom pertemuan titik antara all usability dengan U gitu ya, usability ke-1, usability kedua. Nah, yang jadi patokan adalah di all usability gitu. Bukan di U dengan U, bukan, tapi U dengan all usability. Karena pembandingnya adalah total keseluruhan dibagi poinnya itu sendiri. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai-nilai yang akan dibandingkan dengan jumlah 100 responden itu. Nah, di sini untuk U1 adalah titik 831, artinya titik 8 itu di belakangnya, artinya ada koma di belakangnya ya.
0,831 gitu ya. 844 jadi artinya 0,84. 861 artinya 0,861. Nah, untuk menguji validitas tentunya ini adalah hasil nilai di all usability ini adalah R hitung ya, namanya R hitung. Nah, untuk melakukan pengujian apakah data yang kita gunakan atau pertanyaan yang kita share ke user itu valid atau tidak, maka wajib dibandingkan dengan nilai R-tabel. Maka dari itu, nilai mutlak pada R-tabel ada pada oke. Baik, ini di sini kita sudah bisa melihat ya distribusi nilai R-tabel. Nah, pada distribusi nilai R-tabel ini adalah nilai yang sudah ditentukan, artinya nilai mutlak gitu ya, nilai mutlak yang sudah ditentukan dari SPSS-nya. Nah, maksudnya adalah N ini adalah jumlah sampel, sedangkan level signifikansi ini adalah tingkat keakurasian kita dalam memilih data gitu ya. Misalnya kalau 5% artinya 95% data kita benar atau signifikan. Kalau misalnya kita memilih yang 1% artinya 99 data yang kita gunakan adalah benar gitu ya atau signifikan. Nah, maka dari itu untuk melakukan perbandingan di dalam menentukan keterangan valid atau tidaknya, kita cari patokan dengan N100 karena kita menggunakan jumlah respondennya ada 100. Nah, untuk tingkat signifikansi N100 adalah 0,95, sedangkan untuk signifikansinya yang 1%, nilai R tabelnya adalah 0,256. Nah, maka dari itu kita bisa pilih 0,195 atau kita bisa pilih 0,256, terserah kita mau ngambil pengertian yang mana atau penelitian yang mana pun sama saja. Yang penting ketika dibandingkan si nilai R tabel yang dihasilkan dari output SPSS ini lebih besar ataukah lebih kecil daripada nilai R tabel. Misalnya kita akan mengambil contoh yang 0,256 ya, 0,256. Nah, nilai-nilai ini 0,831, 0,844 dibandingkan apakah 0,831 nya lebih besar daripada 0,256? Jawabannya adalah ya. Maka jika iya, maka data dinyatakan valid atau pertanyaan U1 adalah valid. Selanjutnya pertanyaan kedua atau U2, U3, U4, U5 dan sampai dengan U8 dibandingkan semua nilainya dengan R tabel nilai mutlak 0,256. Apabila keseluruhan nilainya lebih dari 0,256 ya, di sini semuanya lebih dari 0,256, maka data pada variabel U ya, pada variabel usability baik U1 sampai dengan U8 dinyatakan variabel atau dinyatakan valid karena memenuhi syarat. Selanjutnya kita akan lanjut ke variabel yang kedua. Kita sama saja pilihnya analyze, correlate, bivariate ya. Ini kan U1 sudah tidak dipakai, ini kita pindahkan ke kolom kiri lagi. Selanjutnya kita akan memakai IQ1 sampai dengan all IQ gitu ya. Nah, kita pindahkan ke kolom kanan, caranya sama seperti tadi, pilih saja oke. Nah, ini hasilnya untuk IQ ya. Nilai-nilai ini sama seperti halnya dengan U tadi dibandingkan dengan nilai R tabel karena menggunakan jumlah sampelnya adalah 100. Ya, ini N sampel adalah 100. Nah, ini dibandingkan dengan 0,256 dibandingkan dengan 0,256, apabila lebih besar daripada 0,256 maka hasilnya dinyatakan valid ya. Itu untuk uji validitas terhadap usability dan information quality atau IQ. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian terhadap variabel selanjutnya yaitu SQ ya. Ini semuanya kita blok terlebih dahulu, kita pindahkan ke kolom kiri. Kemudian kita pilih SQ1 sampai dengan all SQ, kita pindahkan ke kolom kanan, kemudian pilih OK. Nah, ini untuk hasil untuk yang SQ 0,815, 0,851, 0,907, semuanya nilai ini dibandingkan dengan 0,256 pada distribusi R tabel. Jika nilainya lebih besar daripada 0,256, maka data dinyatakan valid atau pertanyaan dinyatakan valid. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk analyze, correlate, bivariate terhadap
all usability juga sama dibandingkan untuk menguji validitasnya. Nah, ini ya. Jadi, ketika semua data telah memenuhi syarat, jika R terhitung lebih dari R tabel, maka data dinyatakan valid. Pada penelitian ini, untuk semua elemen penelitian atau semua data pertanyaan, itu angkanya lebih dari 0,256. Maka demikian data dinyatakan valid. Nah, setelah dinyatakan valid, langkah selanjutnya adalah menguji reliabilitasnya. Nah, untuk melakukan uji reliabilitas, sama halnya petunjuknya yaitu pilih analyze, kemudian pilih scale, ya, pilih scale, selanjutnya pilih reliability. Nah, reliability analysis. Nah, kalau misalnya kita mau satu-satu boleh, ya, artinya kolom ini bisa digunakan seperti ini, U1 sampai dengan U8 tanpa all U, ya, tanpa all U. Karena all U itu sebagai pembanding pada uji validitas. Nah, sekarang kita akan melakukan uji reliabilitas. Pada uji reliabilitas boleh satu-satu variabel U1 sampai dengan U8 terlebih dahulu, boleh U1 sampai U8 sampai dengan SQ6, ya, sampai dengan SQ6 tanpa menginputkan atau tanpa menambahkan all informasi, kemudian all usability, dan all IQ, ya, all interaksi, karena kita akan mencari validity-nya. Nah, karena yang akan kita cari adalah nilai validity, maka US1, US2, US3 ini tidak perlu diuji validitasnya, karena dia akan menjadi variabel dependent, gitu ya. Artinya variabel yang dipengaruhi. Oke, karena kita juga membuat atau menyusun 23 pertanyaan. Untuk maksudnya 23 pertanyaan utama, gitu ya. 3 variabel, usability, informasi, dan service quality. Oke, ini kita sudah masukkan untuk U1 sampai dengan U8. Pilih statistik, kemudian pada descriptive for kita pilih item. Ya, kemudian untuk insert item kita pilih correlation. Ya, karena kita akan melihat korelasinya. Covariant ini tidak perlu, scale juga tidak usah, scale if item delete juga tidak usah. Kemudian kita continue saja. Selanjutnya kita kalau misalnya mau dikasih label boleh, misalnya untuk reliabilitas, usability. Untuk model yang digunakan adalah alpha, karena yang biasa digunakan biasanya adalah alpha. Pilih OK. Nah, di sini kita cari nilai Cronbach's alpha. Nah, ini dia. Reliability statistik. Nah, ini nilai statistik reliabilitas untuk item U, gitu ya, usability U1 sampai dengan U8. Nah, nilainya adalah 0,935. Untuk nilai Cronbach alpha biasanya yang digunakan adalah 0,7, ya. 0,7 itu nilai mutlak. Sekali lagi, 0,7 itu nilai mutlak daripada nilai reliability. Nah, selanjutnya 0,7 tersebut dibandingkan dengan nilai Cronbach alpha pada reliability. Jika nilainya lebih dari 0,7, maka data dinyatakan reliable. Apabila datanya atau hasil perhitungan Cronbach alpha terhadap variabel usability kurang dari 0,7, maka data dinyatakan tidak reliable. Karena ini nilainya 0,935 dan 0,935 itu lebih dari 0,7, maka kesimpulannya data pada U atau usability itu dinyatakan reliable. Selanjutnya untuk menguji reliabilitas terhadap IQ dilakukan juga hal yang sama. Ini kita pindahkan dulu ke kolom kiri. Ingat ya, yang kita pakai adalah pertanyaannya saja IQ 1 sampai dengan IQ 8 tanpa dengan all IQ, ya, tanpa menggunakan all IQ. Kemudian untuk statistiknya ini sama, di checklist item, di checklist correlation, pilih continue dan pilih ini untuk scalable-nya, misalnya reliability, informasi, quality. Pilih OK. Nah, kita cek. Oh iya, ini nilainya untuk reliabilitas information quality.
kita cek kembali nilai Cronbach alpha-nya adalah 0,940. Nilai 0,940 dibandingkan dengan nilai 0,7. Apabila lebih dari 0,7, maka data atau variabel penelitian dinyatakan reliabel. Selanjutnya kita akan ke item selanjutnya ya, atau variabel selanjutnya itu ISQ. Nah, ISQ 1 sampai dengan ISQ 6 kita pindahkan, ini service interaction. Oke. Nah, kita cari nilainya 0,936. 0,936 ini kita bandingkan dengan 0,7. Apabila lebih dari 0,7, maka variabel penelitian pada SQ ya, atau Service Quality Interaction, adalah reliable. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian secara bersama-sama. Kalau misalnya secara bersama-sama itu berapa nilai reliabilitasnya? Copy U1 sampai dengan U8, IQ 1 sampai dengan IQ 8, kita pindahkan ke kolom kanan, dan SQ 1 sampai dengan SQ 6 kita pindahkan ke kolom kanan. Ini reliabilitas keseluruhan. Oke, nah hasilnya adalah kita cari Cronbach alpha. Nah, ini dia Cronbach alpha-nya adalah 0,975. Di sini dibandingkan dengan 0,7, apabila 0 lebih dari 0,7 maka data dari 22 item pertanyaan ini dinyatakan reliable. Itu untuk uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji regresi linier. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji regresi linier, gitu ya. Uji regresi linier ini untuk mencari hubungan antara variabel A, variabel B, variabel C ya, di mana A adalah, atau kita akan mencari hubungan variabel usability, variabel informasi, dan variabel service interaction. Nah, selanjutnya untuk melakukan uji regresi linier, kita pilih analyze, kemudian pilih regression, nah pilih linear. Nah, yang dimasukkan ke dalam variabel dependent atau variabel yang dipengaruhi adalah all use. Nah, all use kita masukkan ke variabel dependent, kemudian variabel all usability, all informasi, dan all ISQ interaksi kita pindahkan ke pada kolom independent. Nah, di statistik ini kita biarkan saja seperti ini, kemudian pilih continue, lalu metodenya enter, kita pilih OK. Nah, kita cek ya. Pertama, kita telah mendapatkan model summary ya. Model summary ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna dengan menggunakan metode WebQual ini berapa persen ya. Nah, maka untuk mencari nilai tersebut kita cari nilainya namanya R ya, tabel R ya. Ini adalah R. Nah, di sini didapatkan nilai atau angka 0,830. Itu artinya 83% pengguna website yang kita teliti itu puas, tapi tingkat kepuasannya hanya sebesar 83%. Sedangkan 17%-nya lagi kita tidak tahu itu dipengaruhi oleh apa, karena tidak dicantumkan pada penelitian ini. Bisa saja pada faktor-faktor di luar penelitian ini gitu ya. Jadi berdasarkan hasil responden yang memberikan respon terhadap website yang diteliti, nilai R-nya itu adalah 0,830, artinya 83% puas ya, menyatakan puas. Sedangkan 17%-nya lagi itu dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian yang diteliti. Baik, itu kita sudah mendapatkan nilai R ya, nilai tingkat kepuasan. Nah, selanjutnya kita sudah mendapatkan di sini koefisien. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa regresi linier ini memiliki nilai Y sama dengan A tambah BX1 tambah X2 ditambah X3. Nah, misalnya kita cari paint. Nah, ya. Oke. Nah, rumus regresi linier itu Y sama dengan ya A, di mana A itu adalah koefisien ditambah X1 ditambah
X2 sampai dengan Xn ya. Karena pada kesempatan ini X-nya hanya ada 3, berarti X-nya hanya ada 3. Nah, mana yang termasuk ke dalam file konstan atau file A? File A adalah 1,607 ya. Kemudian all usability ini adalah nilainya 0,137. All information nilainya 0,25 dan all interaksi nilainya 0,229. Nah, itu artinya jika itu artinya pertama, hubungan antara usability terhadap konstan itu bernilai positif, artinya searah. Artinya jika ya variabel konstan ini mengalami kenaikan 1, si variabel kepuasan usability juga nilainya akan bertambah satu satuan gitu. Begitupun dengan all informasi karena nilainya positif. Kalau positif berarti searah, kalau negatif berarti berlawanan arah. Nah, pada kesempatan ini atau pada kasus ini ya website ini yang sedang diteliti, pada dataset yang diteliti, semua variabel atau semua nilai usability, informasi, dan interaksi itu bernilai positif, artinya memiliki hubungan yang searah. Itu ya. Artinya ketika nilai konstan ini ya, nilai konstan ini bertambah 1, all usability juga akan bertambah 1, all interaksi juga akan bertambah 1, all interaksi juga akan bertambah 1, seperti itu. Untuk mengetahui hubungan regresi linearnya itu. Nah, baik. Secara keseluruhan, hubungan antara variabel usability, variabel informasi, dan variabel interaksi ini yaitu positif. Artinya searah. Itu untuk uji regresi linear. Jadi kita sudah mendapatkan nilai A-nya 1,0607, kemudian X1-nya 0,137, X2-nya 0,025, X3-nya 0,229. Maka Y-nya itu berapa? Bisa dihitung di sini gitu ya. Tinggal dihitung saja semuanya ini. Oke, itu untuk uji regresi linear berganda. Nah, selanjutnya pada metode web qual biasanya menggunakan uji asumsi klasik gitu ya, uji asumsi klasik. Nah, sebelum kita beranjak untuk melakukan uji asumsi klasik supaya datasetnya ini tidak terlalu penuh gitu ya, tidak terlalu banyak untuk itemnya, karena item U1 sampai dengan U22 ini tidak akan kita gunakan lagi di uji asumsi klasik, maka kita buat dataset baru. New data ini. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah total nilai keseluruhannya. Nah, ini dia. All U yang kita butuhkan ini kita copy, kita paste di sini. Nah, itu Excelnya ya. Ini yang kita butuhkan adalah ini. Ini bisa di copy seperti tadi ya. Klik kanan, paste with variable names. Oke, ini kita all usability sudah ada nilainya. Kemudian all information, sama juga copy. Kita copy juga ini. Dan satu lagi ya, all US. Nah, kita sudah punya dataset baru ya untuk melakukan uji asumsi klasik. Pada uji asumsi klasik, uji yang pertama adalah uji normalitas. Nah, pilih analyze, kemudian pilih regression, pilih linear. Nah, pada kolom dependent kita masukkan all US, sedangkan pada variable independent kita masukkan all usability, all information, dan all interaction. Nah, metodenya enter. Nah, pada uji normalitas kita perlu melakukan setting ya di statistik. Ini kita biarkan saja continue.
Nah, di plot. Nah, di plot ini kita akan pindahkan di mana variabel sResid, ya, sResID masukkan ke kolom Y, sedangkan JPred masukkan ke kolom X ya. Jangan sampai kebalik, ini kan banyak tuh, ada banyak. Yang kita masukkan ke kolom Y adalah sResID dan yang masuk ke dalam kolom X adalah Z prediksi karena kita akan melakukan prediksi. Nah, kalau misalnya mau normal probability, histogram probability ini boleh di checklist. Kemudian pilih continue. Selanjutnya adalah kita melakukan setting pada save. Nah, kita akan memilih di residual ya, unstandardized-nya kita checklist karena kita akan mendapatkan nilai baru untuk dilakukan uji normalitasnya. Pilih continue, kemudian pilih OK. Nah, balik lagi ke datasetnya. Ya, kita sudah punya histogramnya, sudah bisa melihat distribusi tabelnya ya. Kita balik lagi ke datasetnya, itu tidak kita bahas ya, karena kita hanya akan mencari nilai normalitas. Nah, ini kita sudah mendapatkan res ya. Res ini adalah nilai daripada tadi di uji normalitas yang sudah ditransform ke bentuk lain, ke unstandardized. Nah, selanjutnya untuk melakukan uji normalitas pilih analyze, pilih kemudian non parametric test ya, kemudian legacy dialog, dan yang biasa digunakan adalah one sample K Kolmogorov Smirnov. Nah, ini untuk unstandardized ini nilai tadi kita pindahkan ke tes variabel karena yang akan kita tes adalah ini nilai lain atau nilai yang sudah dikonfirmasi di bentuk lain dari all usability terhadap all US gitu ya, atau all dari total semua nilai dependent nilai independen terhadap nilai dependent ya. Oke. Nah, kita akan mencari nilai asim side to third ya. Nilai asim side to third ini adalah yang menjadi patokan apakah data kita normal atau tidak. Jika distribusi data kita normal atau tidak ya. Jika nilainya 0,05 0,00 ini dibandingkan dengan 0,05, jika lebih besar maka data atau distribusi data dinyatakan normal. Apabila kurang dari 0,05 distribusi data kita dinyatakan tidak normal, maka dari itu perlu dilakukan normalisasi gitu ya, pengubahan data ke bentuk lain, tapi pada kesempatan ini kita tidak akan membahasnya. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai atau uji asumsi klasik yang kedua, yaitu uji multikolinearitas ya. Uji multikolinearitas ini kita dataset kita yang tadi. Nah, untuk melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, kita pilih analyze, pilih regression, pilih linear. Linear, ini kita biarkan saja untuk dependent all use dan independennya all usability, all information, all interaksi atau X1, X2, X3 ya, ingat ya. Kemudian pada statistik, nah, kita centang yang collinearity diagnostic. Nah, di checklist, pilih continue, di plot kita sama seperti sebelumnya. Pada uji normalitas tidak perlu diubah-ubah. Kemudian pada save, ini kita unchecklist, ini juga kita unchecklist karena kita tidak perlu data ini. Pilih continue. Selanjutnya kita ke option, ini sudah biarkan seperti ini. Pilih saja OK ya. Nah, yang menjadi patokan nilai daripada uji ya, nilai daripada uji multikolinearitas adalah nilai tolerance dan VIV. Nah, FIF ya, FIF. Ini B standard coefficient dan lain sebagainya, ini sudah tadi dibahas ya untuk melakukan uji regresi linear. Nah, nilai multikolinearitas ini patokannya adalah nilai tolerance dan nilai VFIF gitu ya. Jika ya, ingat syaratnya adalah jika nilai tolerance lebih dari 0,05 maka data dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas ya. Dan apabila atau nilai VIF ini kurang dari 10 ya, ingat ya, syarat daripada ini kita bukanya. Syarat daripada uji multikolinearitas ini adalah
jika nilai tolerance ini kurang dari atau lebih dari, ya, jika nilai tolerance ini lebih dari 0,05, ya, ini lebih dari 0,05, maka data nyatakan tidak terjadi multikolenialitas. Nah, atau nilai VIF ini kurang dari 10, nah, maka data dinyatakan tidak terjadi multikolenialitas. Artinya data kita linear gitu. Nah, karena nilai tolerance all usability atau X1, all informasi atau X2, all literasi atau X3, ini semua nilainya lebih dari 0,05, ya, dan nilai FIF-nya kurang dari 10, maka data dinyatakan tidak terjadi multikolenialitas. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji heterokedastisitas. Kita balik lagi ke datasetnya ya. Nah, uji heterokedastisitas ya. Nah, caranya klik. Sebelumnya kita akan melakukan uji dulu ya, untuk mentransformasikan dulu res 1 ini yang tadi kita dapatkan dari keseluruhan nilai ya, nilai bentuk lain dari hasil usability atau X1, informasi dan interaksi X2 X3 terhadap Y, all use ya. Kita terlebih dahulu transform data ya, computer variable. Ini kita sebut saja res2 ya. S2 ini rumusnya ABS underscore res, kemudian unstandardized ini ya, S1. Pilih oke. Nah, kita sudah punya apa namanya kolom baru, yaitu dengan nama res2. Nah, untuk melakukan uji heterokedastisitas, pilih analyze regression linear. Nah, variabel dependennya kita ubah jadi res2. Nah, ini kita kembalikan lagi. Variabel dependennya kita ubah jadi res2. Nah, pilih oke saja ya. Ini plusnya kita biarkan, statistiknya kita checklist ya, karena ini sudah tidak dipakai di uji heterokedastisitas. Kemudian kita continue, di setnya juga oke, continue. Nah, oke aja. Oke. Nah, yang menjadi patokan untuk nilai, ingat ya, nilai apakah data kita terjadi hetero atau tidak. Nah, di sini kita cari koefisien A. Nah, cari nilai signifikan. Kemudian nilai signifikansi ini kita bandingkan dengan 0,05. Ya, apabila lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Nah, ini all usability kita bandingkan dengan 0,05, apakah lebih besar dari atau kurang dari. Nah, ini semuanya 0,32 itu kan lebih besar dari 0,05. Kemudian 0,638 lebih besar dari 0,05 dan 0,61 lebih besar dari 0,05. Maka dari itu kesimpulannya adalah pada data kita tidak terjadi heterokedastisitas ya, berarti datanya homogen gitu. Oke, nah itu tadi kita sudah melakukan uji asumsi klasik, uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolenialitas, dan uji heterokedastisitas. Nah, sekarang kita akan melakukan uji skala Likert ya. Uji skala Likert ini kita sudah punya dataset ya. Dataset ini sampai X100 ya yang kita dapatkan. Nah, ini adalah nilai hasil perhitungan di mana nilai conif ini jumlahkan untuk nilai atau responden yang mengisi pertanyaan pertama itu nilainya 5. Nah, responden ini untuk yang mengisi kuesioner pertanyaan nomor 1 5 ya, memilih sangat setuju ada 52 orang gitu. Ya, yang mengisi 4 ada 42 orang. Yang menilai angka 3 ya terhadap pertanyaan ke-1 ada 6 orang. Nah, yang menilai angka 2 ada 0, angka 1 ada 2, ada 0, atau sangat tidak setuju ada 0. Nah, selanjutnya sama dihitung gitu jumlah responden yang mengisi variabel atau pertanyaan nomor kedua, nilainya 5 ada berapa orang, 4 ada berapa orang, sampai dengan keseluruhan ya, keseluruhan. Nah, apabila sudah dapat nilai-nilai ini kita pindahkan ke skala Likert-nya. Di sini yang mengisi dari 25 pertanyaan ya, US1 usability, U1 atau U2, U3 dan sampai dengan US1, US2, US3 ya, tingkat kepuasan.
dihitung. Yang memilih pertanyaan nomor 1 dengan sangat setuju ada 52 orang. Ya, pertanyaan kedua yang memilih angka sangat setuju ada 48 orang. Kemudian pada pertanyaan ketiga yang memilih sangat setuju ada 47 orang, kemudian sangat setuju saja ada 46 orang, netral 7 orang, sehingga ketika dijumlahkan ini tambah ini totalnya 100 gitu ya, semuanya adalah 100. Nah, selanjutnya kita akan mengalihkan dengan skor kepentingannya gitu. Skor kepentingannya untuk 5 ya. Sangat setuju ini 52 orang dikali 5. Kemudian 4 orang dikali 4. 3 orang dikali berapa? 6 orang dikali 3. Ya, skor 3. Maka hasilnya adalah dijumlahkan. Nah, ini setelah dihitung, dijumlahkan total skornya dibagi 100. Maka nilai rata-ratanya adalah 4,46. Nah, kita balik lagi ke teorinya. Nah, untuk menghitung rentang skala dengan uji skala Likert, RS rentang skala M dikurangi N. M adalah angka tertinggi dalam pengukuran. Angka tertinggi dalam pengukuran ini adalah 5 karena kita melakukan 1 sampai dengan 5. Angka tertingginya adalah 5 dikurangi N. N adalah angka terendah dalam pengukuran yaitu 1. Nah, ini 1 kan, N itu angka 1 dan B adalah banyaknya kelas atau kategori yang dibentuk. Kategorinya kan ada 5, setuju, sangat tidak setuju, setuju, netral, setuju, dan tadi ada 5 ya, STS, S, N, TS, dan STS gitu. Itu ada 5 ya B-nya. Nah, kemudian hasilnya adalah 0,8. Nah, hasil tentang sekarang ini adalah 0,8. Maka nilai 1 ditambah 0,8 adalah 1,8. Nah, tingkat kepuasannya antara nilai 1, jika rata-ratanya 1 sampai dengan 1,8 adalah sangat tidak puas. Selanjutnya 1,8 ditambah 0,8 adalah 2,6, artinya tidak puas. Rata-rata 2,6 sampai dengan 3,4 kurang puas. Kemudian 3,4 sampai dengan 4,2 itu puas. Dan sangat puas jika nilainya melampaui angka 4,2. Kita lihat lagi ke data hasil pengukurannya. Rata-ratanya adalah 4,46. Bandingkan apakah menurut skala Likert ini lebih besar ada di posisi yang mana? Oh, lebih sangat puas itu di range 4, lebih dari 4,2. Oh, berdasarkan skala Likert untuk pertanyaan nomor 1, kebanyakan user atau kebanyakan responden merasa sangat puas ya rata-ratanya. Kemudian ini juga sama dibandingkan apakah ada yang tidak puas. Oh, keseluruhan dari datanya di atas 4,4, di atas 4,2 ya. Oh, jadi si user itu merasa sangat puas dengan berdasarkan skala Likert gitu. Tapi kita balik lagi, tadi ada pengujian lain seperti regresi linear, nilai R-square, dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasannya adalah 83%. Nah, seperti itu ya. Itu dia untuk tutorial melakukan pengujian dengan menggunakan metode Web 2.